adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi di sekolah minggu online GKJ Wirobraja. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pasti luar biasa, sehat dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dan bersemangat ya nyanyinya. 1, 2, 3. Wah, bersemangat sekali teman-teman yang di rumah.
bernyanyinya memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan berdoa pembukaan terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Tisha. Tuhan Yesus, hari ini kami akan sekolah minggu. Berkati kami agar bisa mendengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Halia. Oke teman-teman, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa. Nah, yang belum apa Yen? Oh, mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini yaitu kasih Allah juga untuk orang jahat. Nah, pasti penasaran kan teman-teman? Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Kita dengarkan baik-baik ya. Sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, siap? Siap. Oke, mulai. Halo adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi Mbak Nanda punya kejutan loh hari ini. Mbak Nanda mau mengenalkan teman baru. Nanti teman Mbak Nanda ini juga akan melayani di sekolah minggu GKJ Wiro Belajar. Nah, teman Mbak Nanda ini namanya Mbak Mega. Siapa? Iya, betul sekali, Mbak Mega. Yuk kita panggil yuk namanya yuk. 1, 2, 3. Mbak Mega. Kok belum muncul? Adik-adik kayaknya kurang semangat nih. Adik-adik masih ingat gak kemarin Om Daniel sempat mengajarkan tepuk semangat? Yuk kita ulang yuk, tepuk semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Belum kedengaran. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, udah semangat. Yuk sekali lagi kita panggil Mbak Meganya. 1, 2, 3. Mbak Mega. Loh, kok Mbak Mega nangis? Kenapa? Aku tuh sedih. Kamu sedih kenapa? Jangan gitu, aku juga sedih. Aku kesel karena aku dicubit sama temanku. Dicubit mananya? Sakit banget ya, sampai berdarah? Iya, aku
juga balas temennya kalau lagi ada yang nakalin. Kesel kan ya, sedih dicubit kayak gitu. Marah ya? Iya dong. Yang nyubit laki-laki apa perempuan? Perempuan kan, jadinya aku harus balas gimana caranya, dia juga harus merasakan apa yang cubitannya itu. Mbak Mega kan anak-anak Kristus ya. Adik-adik di rumah juga anak-anak Kristus. Emang Kristus mengajarkan seperti itu ya Mbak Mega ya? Balas dendam ya? Enggak sih, tapi sakit. Ya kan kita nggak diajarin kayak gitu. Mbak Mega ingat nggak kalau ada seseorang yang jahat tetapi Kristus mengampuni? Tapi sakit banget. Kita dengerin firman Tuhan mau nggak? Siapa tahu bisa menghibur Mbak Mega. Boleh deh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau hadirkan di tengah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan nanti kami dengarkan boleh kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo ditebak. Mbak Mega di Perjanjian mana? Lama atau Baru? Perjanjian baru. Betul sekali, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul yang ke-9, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Yuk dicari dulu yuk. Dibuka Alkitabnya, kita baca Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Mbak Nanda akan membacakannya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira ada yang bisa tebak nggak tokoh ini itu siapa? Mbak Nanda kasih contoh apa ya? Kasih ciri-cirinya ya. Yang pertama, dia itu laki-laki. Diingat Mbak Mega, laki-laki. Yang kedua, dia itu penjahat. Jadi dia itu selalu membunuh orang yang menjadi pengikut Kristus. Tuh, jahat banget kan, semua orang dibunuh. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, dia itu sempat dibutakan selama 3 hari. Jadi dia tinggal di dalam kegelapan Mbak Mega selama 3 hari. Bayangin deh, gak ada cahaya, gak ada TV, gak ada HP, gak ada game, cuman ada gelap. Mbak Mega takut gak di dalam kegelapan? Aku takut banget sih kalau di dalam kegelapan. Adik-adik takut gak di dalam kegelapan? Kalau mati lampu deh, teriak-teriak gak? Ibu, Bapak, Lilin, nyalain lampunya. Takut kan? Nah dia ini 3 hari loh hidup tanpa terang. Nah yang keempat, dia ini nantinya berubah menjadi apa namanya itu berubah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, dia menulis banyak surat. Jadi namanya yang tadinya depannya S berubah menjadi P. Kira-kira siapa? Tadi ada 5 ciri-cirinya. Nama apa 5 ya? Mbak Nanda juga lupa antara 5 sampai 6. Coba Mbak Mega sebutin tadi. Laki-laki, berbuat jahat, dibutakan selama 3 hari, banyak menulis surat,
lalu namanya diganti dari S jadi P. Berarti ada 5 ciri-ciri. Kira-kira siapa? Terkenal loh. Dia itu sangat terkenal. Menjadi seorang rasul. Siapa ya? Siapa? Ayo. Mbak Mega bisa tebak nggak? Sepertinya itu adalah Paulus. Betul sekali, Paulus. Nah, adik-adik, ingat kan kalau Paulus itu adalah seorang yang sangat jahat. Dia ditakuti oleh masyarakat pada saat itu karena siapapun yang mengikut Yesus, dia akan siksa dan bunuh. Itu tuh Mbak Mega. Tetapi Tuhan itu tidak mau membalas dendam sama Paulus yang sudah jahat. Si Tuhan itu justru mengampuni dan mengubahkan hidup Paulus untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Bahkan Paulus inilah yang menyebarkan ajaran Tuhan ke seluruh dunia. wow, Hebat kan Mbak Mega? keren banget. Iya, sekarang Mbak Mega kan tadi dijahatin. Adik-adik di rumah juga pasti pernah dijahatin. Kalau kita sekarang sebagai pengikut Kristus, kita mau jahatin balik atau mengampuni? Sebenarnya sakit sih ya Mbak Nanda, tapi karena aku miliknya Kristus, jadi ya udah deh, aku maafin aja si temanku ini yang tadi nyupit. Biarkan itu dia aja yang jahat sama aku, tapi aku gak jahat sama dia karena aku pengikut Kristus. Nah, bagus banget tuh Mbak Mega. Adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Kalau ada yang jahat atau melukai perasaan adik-adik, kita tidak boleh membalaskan dendam karena Kristus pun mengasihi orang-orang yang jahat kepadanya. Dan kita pun sebagai anak-anak Kristus masa kini juga harus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat atau melukai perasaan kita gitu. Jadi siap ya untuk mengampuni sesama kita? Gimana? Kok nggak siap Mbak Mega gimana? Ayo adik-adik, kita siap untuk tidak dendam dengan orang dan tidak menjahati kembali orang yang sudah menjahati kita atau nakal sama kita. Siap? Oke, siap. Puji Tuhan. Yuk kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari Engkau yang tidak membalaskan dendam kepada orang yang telah melukaimu, tetapi Engkau memberikan pengampunan. Maka biarlah Tuhan, kami pun juga boleh mengampuni sesama kami yang telah melukai kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rasa sakitnya jadi hilang. Puji Tuhan. Sampai ketemu besok. Wah, keren sekali firman Tuhan hari ini. Pasti teman-teman di rumah mendengar dengan baik. Ayo, tentang apa firman Tuhan hari ini? Ya, benar, tentang kasih Allah. Kasih Allah itu untuk semua orang, bisa orang jahat, orang baik, pokoknya semua orang. Dan Tuhan itu mengasihi kita semua. Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan mengucap syukur dengan cara persembahan. Nah, persembahannya disiapkan, dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke orang tua, atau bisa scan barcode di atas sini. Oke, kita akan bernyanyi sambil persembahan dengan lagu Beri Syukur.
terima kasih kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan berdoa persembahan dan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita, Freza. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai sekolah minggu online pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga firman yang sudah kami dengar tadi, agar bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu, dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu, berkati aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Wah, tidak terasa ya sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tunggu dulu, tapi jangan sedih, masih ada aktivitas dan sekolah minggu depan pasti lebih seru. Oke? Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi atau memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Semua. Dadah! kabarnya? Semoga kabar baik untuk adik-adik semua ya. Nah, di aktivitas kali ini Kak Mega mau mengajak adik-adik untuk membuat kotak pensil berkarakter yang seperti ini. Nah, apa aja sih alat dan bahannya? Yuk kita simak. Adik-adik, di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan.
Yang pertama ada botol yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan kotak pensilnya. Di sini ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Terserah adik-adik nanti di rumah mau menggunakan botol besar atau botol kecil. Nah, di sini juga ada pewarna, yaitu spidol. Warnanya terserah adik-adik mau pakai warna apa saja, tergantung binatang apa yang akan kalian buat. Di sini juga ada perekat. Nah, perekatnya itu terserah, tidak harus menggunakan lem tembak ataupun lem kertas, bisa menggunakan double tip ataupun solasi juga bisa. Nah, tapi nanti Kamega akan menggunakan lem kertas ini. Lalu ada gunting untuk memotong si botolnya nanti. Lalu di sini ada dua kertas. Yang pertama kertas berwarna dan kertas polos putih. Ini adalah kertas HVS. Nah, kertas warna putih ini nanti akan kakak gunakan untuk membuat mata dari si binatang yang akan kakak buat. Nah, yang pertama ada botol, kita siapkan. Kamega menggunakan botol yang kecil, adik-adik boleh pakai botol yang besar juga nggak apa-apa. Lalu kita akan gunting botol ini menggunakan alat gunting. Hati-hati ya, dibantu sama orang tua atau dijaga oleh orang tua ya, supaya lebih berhati-hati. Langsung aja kita potong. Sudah, yang akan kita pakai adalah yang ini. Yang ini bisa dibuang atau bisa dikreasikan untuk membuat kreativitas yang lain. Nah, selanjutnya kita akan gunakan kertas HVS ini untuk menutup si botol yang sudah dipotong. Lem akan berbentuk seperti ini, jadi botolnya sudah terbungkus oleh kertas semua. Setelah itu kita akan membuat karakter dari binatang yang akan dibuat di botol ini. Nah, di sini Kamega mau membuat karakter, yaitu membuat ornamen telinga dari binatang yang akan dipakai. Jadi kita buat dulu gambarnya. Setelah itu adik-adik tinggal mewarnai dengan spidol ataupun pewarna yang adik-adik punya. Nah, untuk hasilnya ini. Jadi ini Kamega sudah buat dan sudah kakak Mega tempelkan. Kalian bisa menggunakan atau membuat karakter yang lain ya. Di sini Kamega mencoba membuat karakter kucing bertelinga lebar. Dan kita tinggal tempelkan matanya. Ini sudah tertempel matanya dan telinganya. Sekarang kita tinggal bikin ornamen dari si mulut binatangnya ini. Jadi adik-adik, setelah adik-adik menambahkan ornamen telinga, mata, lalu setelah itu tambahkan karakter dari mulutnya bagaimana, dan juga di sini Kamega tambahkan kumisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jadi bisa digunakan untuk tempat pensil. Masukkan pensil ataupun alat tulis kalian ke dalam kotak pensil ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Dan jangan lupa aktivitas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin dengan kalian berfoto dengan hasil aktivitas kalian dan dikirim di grup orang tua ya. See you!